Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini panas-panas kita nge-live mempromosikan beberapa produk GSN yang mungkin bisa dianggap produk aparel, produk sampingan, tapi ketika kita mempergunakan, memakainya, kita akan menambah percaya diri. Kita akan terlihat profesional. Contoh pakaian, dari kopiah ada, topi ada. Contoh kopiah nih, kopiah yang warna merah, ada warna biru, ada warna hitam, hijau, pink, coklat, ada beberapa ukuran. Untuk ukurannya ini standar nasional lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi kalau biasa memakai kopiah yang nomor 7 misalkan, disarankan memesan yang nomor 8 dan seterusnya. Terus selanjutnya nih seperti handuk GSN. Sepertinya sepele, tapi dari hal sepele ini kita sangat memperdulikan betapa sembelihan ihsan itu banyak faktor pendukung. Ini contohnya. Jadi ketika selesai menyembelih itu tidak diusapkan, bilah kita tidak diusapkan ke badan atau ke kulit hewan kurban, tapi ke handuk ini gitu. Terus selanjutnya ada sarung tangan anti sayat. Nah ini sarung tangan anti sayat, benar-benar anti sayat. Jika kita pakai, justru malah pisau itu bisa tumpul, gitu ya. Saking bagusnya ini. Nah ini sangat penting dipergunakan, khususnya tangan kiri kita. Nah ini dulu kita launchingnya kan pakai sablon ya, logo GSN. Tapi saya pikir-pikir ini karena bolak-balik itu sama, dan yang terpenting itu di tangan kiri, tidak di tangan kanan, karena ini agak sedikit tebal. Nah itu sebaiknya tangan kiri saja yang dipakein, tangan kanan tidak usah. Dan otomatis kan nganggur satu nih. Nah yang satu ini nganggur bisa dipinjamkan temannya sebagai eksekutor kambing misalkan, seperti itu. Ini yang terpenting itu. Jadi beli satu pasang bisa buat berdua, atau mungkin mau beli satu bisa, harganya 25.000 kalau satu, sepasang kan 50. Untuk handuknya tadi 35.000. Untuk kopiahnya harganya 50.000. Semuanya belum ongkir ya, karena ongkir itu ongkos kirim itu beda kecamatan, yang dihitung per kecamatannya. Terus selanjutnya ada tas ini. Jadi tas ketika kita berangkat ke tempat penyembelihan dengan membawa tas penuh dengan peralatan sembelihan plus tali, strobing, honing, sharpening, itu kita menjinjing tas ini, orang sudah melihatnya, oh benar-benar profesional itu, alatnya lengkap. Bahkan tasnya aja sendiri ada khusus. Ini tas harganya tas official Juru Sembelih Halal GSN, harganya 250.000 belum ongkir. Ini isunya banyak ini, tapi panjangnya 55, sehingga disarankan untuk tas jumbo ini tidak lebih dari 30 cm untuk bilahnya. Mungkin 33 masih mau masuk lah, masih mau masuk, tapi ngepres banget. Tuh ya, tas jumbo ini isunya banyak banget untuk golok, pisau, honing, sharpening. Depan belakang ada kamar sendiri, tengah ada 2 kamar, resletingnya aja bagus ini. Saya punya itu awet banget, sudah 1 tahunan, sangat awet dipakainya. Muat banyak, jadi tambang atau tali karmantel masuk, handuk, honing, sharpening, strobing, lain-lain masuk semua. Nih, sepatu boot kita juga ada.
ketumpuk-tumpuk tapi. Nah, sepatu boot itu harganya 200.000. Itu beberapa produk yang kelihatannya simple, sepele, tapi harus diperhitungkan. Termasuk lagi ini ada sabuk Julia GSN. Ada yang warna hijau, warna hitam, merah marun. Ini harganya kalau nggak salah 225 ini, belum ongkir. Menambah kegagahan. Jadi kalau saya pakai, kalau saya nggak pakai ini kan kelihatan perutnya buncit gitu ya. Tapi kalau pakai nanti tambah gagah. Terus selain menambah kegagahan, ini yang warna hitam yang saya pakai. Juga apa namanya? Adik mau cari apa? Ini bisa dibuat nyantolin pisau dan golok. Jadi biasanya saya itu kalau kemana-mana itu kan saya pakai sarung ya. Kemana-mana pakai sarung, kadang pakai sabuk, kadang enggak. Nah kalau pakai sarung, pakai sabuk begini. Dipakainya. Tapi karena pakai sabuk itu mungkin kemresek ya di sini, soalnya ada mikrofonnya yang saya pakai ini. Mohon dimaafkan. Silakan berkomentar, yang sudah hadir silakan absen biar kita bisa menyapa para sahabat GSN. Nah ini seperti ini. Jadi kan kelihatan boys ya, boys cakep gitu. Terus untuk pisau yang sarung kulit tinggal dimasukkan, diselopokkan di sini. Kalau untuk golok tinggal diselipkan. Nah, diselipkan di sebelah sini. Nah, kalau golok diselipkan begini. Itu kalau Idul Adha ya nggak mungkin lah saya pakai sarung karena masih siap untuk membantu totalitas merobohkan dan mengikat. Itu. Bayanginlah kalau saya pakai celana gitu aja, pakai celana, pakai sepatu boot. Beda lagi nanti kalau sudah umur misalkan, beberapa ustadz kiai yang sudah umur bisa tetap menyembelih saja. Yang merobohkan dan mengikat biar jagalnya, kita mengundang jagal, terus yang menyembelih kita sebagai DKM atau takmir masjidnya, kiainya, tetap bisa menyembelih dengan gaya dorik. Nah, cara penggunaannya begini. Jadi nanti selesai diikat, gelambir sudah ditarik, kepala sudah dungak, tim ini sudah siap. Ini tidak dijabut dari sini, tapi semuanya dijabut. Set gini, bagian handle dipegang tangan kanan, bagian tangan kiri berputar, memegangnya begini, ditarik. Set. Lalu ini ditekuk begini, ini dimasukkan kembali ke ikat pinggang. Jadi misalkan kita ini aki-aki gitu ya, nah pakai sarung nggak masalah karena kan nggak ikut merobohkan. Nah itu posisi begini, kuda-kudanya harus pas. Kuda-kuda kurang pas, baik kaki kiri dan kaki kanan, itu mempengaruhi power sembelihan, mempengaruhi posisi sudut angle ketika kita mau mengeksekusi. Itu gaya apapun, gaya dorik juga demikian. Tidak bisa sekali tidak bisa dorik dorong ke bawah, tarik ke belakang dengan 2 kali gerakan dan kecepatan 2-3 detik, itu tidak bisa ketika posisi kuda-kuda kita kurang pas. Nah untuk kuda-kuda dorik sendiri itu ambil tengah-tengah, jadi badan ini, kaki kiri yang di depan, kaki kiri di bagian depan, terus tidak nyudut ke depan dan tidak nyudut ke belakang, pas tengah-tengah. Tinggal kaki kiri ini sekitar 40-50 sentian lah, setengah meter gitu ya, set gini, tidak terlalu lebar, pokoknya ngebuka agak serong
ke kiri. Ya, kalau bahasa di pencak silat itu kuda-kuda dasar. Kuda-kuda depan, mohon maaf, kuda-kuda depan ya. Kalau kuda-kuda dasar itu ongkong-ongkong. Kalau kuda-kuda depan, nah begini. Jadi tidak lurus ke depan, melainkan agak nyamping, agak nyerong. Nah, terus badan kita turunkan sedikit, set gini. Nah ini pas. Jadi ketika mengambil gelambir, ini tumpuan itu pada kedua kaki kita. Kalau cenderung ke depan, mau gaya tarik, mau gaya dorik, itu nanti tumpuan ada pada kaki yang di depan ini, pada kaki kiri. Sehingganya kurang maksimal lagi nanti hasilnya. Apalagi cenderung ke belakang ini kan cenderung belakang. Itu nanti nggak dapat, akan ngoyo. Gitu. Enaknya seperti itu. Kuda-kuda pertama buka set. Ini sudah diamankan, mulai sebelum dan sesudahnya bila itu aman. Ya. Padahal ini panjang. Nah ini aman begini, serong set gini, ambil gelambir, posisikan yang betul, ujung bilahnya, lalu dieksekusi. Jangan lupa takbir Bismillahirrahmanirrahim yang kencang. Silakan yang sudah hadir, 51 orang absen dari mana saja ini biar kita bisa menyapanya siang hari ini. Terus selanjutnya produk-produk yang di awal tadi kita sampaikan sepertinya sepele tapi penting. Contoh lagi ini ada agak jauh juga nih ketumpuk barang-barang ini guys. Jadi kita agak kesusahan. Di sini ada batu pabrikan, ada batu asah. Untuk batu pabrikan 2 sisi harga 150, untuk batu gunungnya 80.000 belum ongkos kirim. Nih, Captain Hook. Kelihatannya sepele, Captain Hook. Dan gantungan daging kambing ketika selesai disembelih untuk dikuliti. Nah, ini sisi kiri dan kanannya seperti ini, dicantolkan 360 derajat berputarnya. Harganya 75.000 belum ongkir. Nah, ini kuat sekali, kuat. Tapi untuk maksimal kekuatannya saya belum pernah mengukur. Kalau 55, insya Allah masih kuat. Saya sendiri belum pernah mengukur. Temen ada yang pernah, ketua Yayasan Julia Malang Raya yang dulu pernah itu. Beliau segede saya ini, tinggi besar, turunan Arab. Nah, itu waktu digantung, beliau coba, kuat ternyata. Itu hanger. Ini Captain Hook. Nah, Captain Hook harga 50.000 per piece. Stainless. Ini higienis banget kalau untuk membawa daging. Jadi biar nggak susah kalau pas nyantolin daging gitu ya. Set gini, angkat. Nah, misalkan ini daging besar. Misalkan seperti itu. Ini harus dipersiapkan. Jadi setiap bulan disisihkan. Menjadi catatan dan poin penting ketika kita sebagai eksekutor yang handal itu adalah mempersiapkan segala sesuatu peralatan sembelihan dari dana kita sendiri. Karena untuk kita juga. Nih, hem. Pakai ini tambah gagah banget hem ini. Nggak gerah, dipakainya nyaman, tidak gerah. Kalau pas meeting, pas acara-acara ngantor, acara keluar, dilurusin gini lengan panjang kan ini. Lengan panjang, terus bawah ujung lengan itu seperti ini. Jadi bukan kancingan. Ngeplong gini, kayak baju takwo. Cuman ada aksesoris di sini. Nah, ketika meeting rapat, kopdar, ini turun. Tapi ketika tampil di RPH atau Idul Adha, ini dilinting sampai 1/4, terus ada cantolannya kiri kanan. Gagah banget pakai ini. Nah, nanti untuk yang hem itu dipesan karena bisa dibordir nama. Ini bordir komputer detail banget. Kalau mau dibordir nama, kalau mau universal ya di sini nanti kita kasih
eksekutor handal gitu, jadi universal. Ukuran macam-macam silahkan. Nah, sebelah sini Giulia GSN yang bulat, di lengan sebelah kiri itu edukasi dan dakwah. Terus di sebelah kanan sahabat GSN. Di belakang ada lagi juru sembelih halal GSN. Tapi karena logo kita banyak banget ya, jadi silahkan request saja, request. Nanti kita kasih gambar-gambarnya, request mau ditempel di mana, mau ditempel bagaimana. Semisal di sebelah lengan sini ditulisi pakai logonya Giulia Indonesia, bisa. Pakai apa? Misalkan logo GSN yang lain bisa. Ini ya, hem, menambah kegagahan. Jadi ketika kita pakai kopiah merah, pakai hem, sabuknya merah marun, celana Levi's, ditambah sepatu boot warna kuning, cakep banget. Dilihat itu, waduh, elok banget. Orang melihatnya, wah keren banget ini orang, cakep gitu. Apalagi di pinggang ada 4 pisau atau 2 lah, kiri dan kanan, atau golok gitu. Cakep, bener-bener cakep. Terus selanjutnya di sini ada beberapa kaos yang akan kita tampilkan yang launching hari ini. Jadi simak ya videonya, live ini jarang-jarang live kita. Silakan. Ini kok nggak ada yang absen, apa saya yang nggak ini ya? Apa saya yang, karena saya ini jarang live, jadi nggak tahu bagaimananya. Biasanya kalau live itu kan muncul ada apa, orang ngasih apa namanya love atau jempol gitu kan, mesti ada gitu ya. Ini kok nggak muncul, apa saya yang keliru gitu kan, saya nggak ngerti. Oke lah, lanjut nanti aja. Hasil akhirnya nanti kalau sudah saya close ya, posting itu munculnya kayak gimana. Ini cakep nih. Oke, kita hanger ya, biar kelihatan jelas untuk kaosnya. Nah ini ukuran XL, tapi landung banget ya XL-nya ya. Ini landung, artinya bawahnya itu dia panjang, nutup separuh bokong gitu. Kanan merah putih, di depan ada Master Doric. Oke, sebelah sisi lengan kiri ada gunungan yang logo GSN, di belakang yang ini. Oke, ini ya, kita cantolin. Kalau nggak ada komentar itu saya curiganya keliru nanti live-nya. Terus ada ini XXL warna hitam. Wah, keren. Jagal GSN. Ini bagian depan. Bagian lengan kanan merah putih, bagian kiri gunungan, bagian belakang sahabat GSN. Nah, XXL warna hitam. Jadi harganya berapa? Harganya 145 apa 150 ya, untuk ukuran XXL itu apa sama, saya juga belum tahu. Halus banget, bener-bener halus. Mantep ini. Oke, dicantolin di mana? Di sini. Terus ada nih XXL warna hitam. Ini yang edisi Jagal Doric. Oh, nggak sama. Nggak sama, ini beda lagi. Kandani kok, logonya kita itu banyak banget. Nah, ini merah putih. Yang ini di sini YouTube-nya, di belakang sahabat GSN. Oh, yang ini agak gede. XXL, mantap banget, keren, gagah. Kita hanger, ada banyak desainnya. Tenang, nanti minat tinggal WA. Jadi di
persiapkan beberapa peralatan, perlengkapan, produk aparel untuk kebutuhan kita sendiri. Jangan sampai ketika Idul Adha itu, ini momen 1 tahun sekali, momen dimana kita itu berjuang selama 11 bulan, mempersiapkan, mempelajari, mengamati, bahkan kita kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja mengomentari sembelihan orang lain. Nah, ketika jelang Idul Adha, berarti kita harus jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, jauh lebih baik daripada orang yang kita komentari. Terus momen 1 tahun sekali ini jangan sampai kita itu biasa-biasa saja gitu, jangan sampai. Kita harus tampil luar biasa. Ya harus luar biasa dong, karena setahun sekali, momentum setahun sekali kok. Kita tampil hanya setahun sekali ini. Ya syukur-syukur dalam hari Tasyrik 3 hari itu ada penyembelihan terus buat kita. Dalam tanda kutip setahun sekali itu, ya itu maksudnya. Momentum Idul Adha itu. Kita harus tampil beda. Gitu. Apalagi kalau yang punya job sampai 3 hari, ya kita harus punya stok pakaian yang cukup untuk 3 hari. Seperti itu. Ini ukuran M, manis. Jagal GSN. Wah, baulet gawede. Dari jauh kelihatan jagal itu. Wah, image-nya langsung ke sana. Orang melihat tulisan, membaca tulisan jagal gitu, wih, jagal rek. Wah. Tapi beda, kayak ketika saya mau live di kantor pos. Jadi orang kantor pos sebagai penanggung jawab di lapangan itu pertama kali melihat saya itu kaget. Kesannya begini, loh, saya pikir eksekutor atau jagal itu orangnya sangar gitu ya, ternyata enggak, katanya begitu. Jadi Masya Allah gitu kan, kita tampil apa adanya seperti ini, ramah, murah senyum. Ketika mengeksekusi juga saat merobohkan, mengikat hingga menyembelih itu, kita benar-benar ihsan keseluruhan, tidak hanya prosesnya tapi juga diri kita sendiri gitu. Ini cakep, lengan merah putih, lengan kiri jagal dorik, belakang, nah ini belakang yang biasa dipakai depan, nggak apa-apa. Ini anak remas yang saya tugaskan untuk menggarap sablonan ini. Jadi saya suruh berkreasi lah, silakan berkreasi lah. Apa namanya, vel-velnya sudah ada, silakan digarap. Ini depan cakep warna biru ya, belakang merah putih. Ini belakang, ini biasanya dipakai depan kan, itu depan, logo itu biasanya depan, ini belakang, nggak apa-apa. Oke, ini yang warna hitam ukuran M. Ukuran M. Saya nggak biasa lab, sukanya ngonten, saya tuh sukanya ngonten. Tapi durasi konten saya terlama itu ya setengah jam. Kalau sampai 1 jam itu biasanya ketika pembuatan pisau. Ini ada ukuran L. Cakep nih. Wow. Eksekutor handal, golok sembelih Nusantara, ada logo GSN-nya. Wah. Oh, gambar sapi. Lengan kanan merah putih, lengan kiri YouTube-nya, di belakang sahabat GSN. Wah, keren. Ini kok nggak ada komentar-komentar apa gitu ya? Nanti setelah saya lihat ya. Jadi mohon dimaklumi karena kurang pahaman. Ini oke. Beberapa kaos-kaos, ada lagi masih banyak, tenang. Desain-desainnya masih banyak. Nih. Silahkan. Ini ada yang gede banget logo ini. XL. Nah,
bintang 1 GSN. Ini XL, lengan kanan merah putih, lengan kiri yang ini hijau. Ini tulisannya eksekutor handal GSN, utamakan keselamatan kerja. Untuk belakangnya bagaimana? Belakangnya GSN ini, belakang itu, ini depan. Oke ya, ini ukuran XL, tapi XL yang landung, bukan yang ini XL yang biasa. Ini XL yang biasa segini. Ini untuk bodi dan panjangnya. Jadi kalau untuk lengannya insya Allah agak sedikit panjangan. Kalau bahasa Jawanya landung gitu ya. Agak sedikit panjang ini, sesiku, naik dikit. Untuk bodi dan bawahnya dia agak panjang. Jadi beda merek, kadang kan beda ukuran. Sama-sama XL-nya, tapi kadang-kadang ada yang medit, pelit ya, ada yang nggak pelit tapi los gitu. Ya macam-macam. Tapi tetap namanya kaos itu cakep aja, dipakainya itu tetap cakep kaos itu. Mau saya itu ukuran L masuk, XL masuk saya itu. M pernah saya pakai, tapi untuk daleman M gitu. Jadi kan enak daleman pakai kaos terus hem atau baju takwo itu enak. Jadi ketika gerah kita lepas, jadi tinggal kaos gitu. Ketika acara-acara pengajian misalkan sudah free ngopi gitu, lepas hemnya buat sholat. Nah itu enak, itu kaos itu gitu, desainnya gitu. Oke, mungkin itu karena dari tadi nggak ada komentar, takutnya salah gitu loh. Takutnya saya nge-reviewnya ini apa namanya, bikin live ini kurang pas atau bagaimananya ya. Jadi masih nggak terbiasa nge-live. Tapi sebenarnya enak live, enaknya apa? Kita itu lebih santai. Kalau bikin konten itu kan misalkan 12 menit itu harus padat, dipadatkan. 12 menit pun kadang-kadang ada yang kelamaan, orang bilang kelamaan. Padahal di situ ada muatan ilmunya. Saya pengen memberikan sisipan ilmu ketika nge-review sebuah pisau atau golok itu, masih orang dianggapnya kelamaan, terlalu bertele-tele dan lain sebagainya, katanya gitulah. Kalau di GSN sendiri memang tidak mengutamakan jualan, artinya kita utamakan edukasinya dulu. Silahkan mau dibeli nggak masalah, monggo gitu. Kita edukasi, tertarik. Kadang-kadang kan rezekinya nggak di situ, itu rezekinya ada orang lain yang melihat dan berkeinginan gitu. Terus ada yang orang mengambil intisari ilmunya, apa yang disampaikan diingat-ingat, diperhatikan, itu di situ. Terus rak golok juga ada, tali karmantel, tali nilon ada. Untuk yang tali nilon lembut yang biasa saya pakai itu ada. Saya pakai yang lembut ini. Ini mau 5 tahun apa ya? Lembut ini, gede. Bisa dicuci ulang. Jadi ini yang saya pakai. Gede ya. Ukurannya sejempol kaki. Berapa ya? Kalau mediumnya saya kurang paham. 20 apa berapa? Pokoknya ukurannya sejempol kaki. Ini enak, nyaman dipakai untuk ngikat kaki sapi itu nggak sakit. Ketika buat ngelempeng kita narik juga nggak panas, nggak sakit. Ini kita ada. Tapi yang kita jual ukurannya lebih kecil. Biar lebih murah karena yang jenis ini mahal. Mehong. Ini kecil ada. Jauh tapi kecilnya separuhnya. Nah ini lembut dipakainya. Ini 10 mili ukuran karmantel. Insya Allah 10 mili ini kalau seukuran karmantel kok. Ya, saya cekkan. Ini kalau live itu lebih santai gitu ya. Cuman saya akan lebih mempelajari. Oh, lebih gede dari karmantel. Karmantel 10, berarti ini 12 mili, mohon maaf. Insya Allah 12 mili ya. Karena ternyata lebih gedean yang putih daripada yang ini, yang biru. Karmantel ini ada karmantel untuk ukuran, sebenarnya berapa ukuran idealnya tali itu, berapa butuhnya. Misalkan ini mau beli yang ini 20 meter cukup untuk mengikat merobohkan sapi. 20 meter cukup.
itu dipotong menjadi 3 bagian. Yang 10 itu dipotong jadi 2, 5 meteran untuk kepala dan lempeng. Terus yang 10 utuh untuk kaki. Cukup. Jadi untuk kepala itu 5 meter cukup. Untuk lempeng 5 meter cukup. Saya dulu pakai yang ini 3 meter untuk lempeng. Saya dulu pakai yang ini. Ini bekas pakai saya lempeng. Jadi dikeramatno di dukur. Ya enggak sih, cuman buat pajangan aja, bukan dikeramatkan. Ini kan ada sedikit warna kotor, jadi warnanya kan putih, jadi mudah kotor. Saya pakai lempeng ini sekitar insya Allah 3 meter ini, 3 meter insya Allah. Kita ukur ya, jadi lebih nyantai kalau nge-lab memang. Tapi nanti harus saya pelajari kesalahannya gimana. Kalau yang di kantor pos itu kan ada komen-komen, jadi saya bisa membaca, merespon langsung gitu kan. Set ini dari sini, gitu kan. Ya 3 meteran. Cuman ketika dapat sapi yang ukuran 500-an, 500 kilo atau sekitar itulah, untuk sapi idul kurban yang umumnya itu kan nggak terlalu gede itu ya. Nah itu, ini saya harus narik sendirian, karena ketika melingkar ke perut sapi, space-nya cuma sedikit, space-nya paling segini nih. Nah, sisanya ini kan melingkar di perut sapi, jadi saya nariknya sendirian, jauh lebih berat. Ya kalau sapinya santai, kalau sapinya berontak, ya sedikit kewalahan saya. Itu nafas ngos-ngosan, bisa menggeh-menggeh bahasa Jawa. Kehabisan nafas. Itu untuk tali, jadi diusahakan untuk tali lempeng ya 5 meter itu ideal banget, pas 5 meter kemarin saya pakai untuk ngelempeng, dan ukurannya sedikit besar, tidak seukuran karmantel, itu lebih enak. Jadi sapi gede, sapi kecil tambah enak. Sapi gede, kalau sapi kalau talinya kecil itu tidak langsung roboh, mending talinya gede. Sapi kecil langsung roboh, sapi gede dia bisa pelan jatuhnya, enak merobohkannya. Itu tali dipersiapkan, kita sediakan ada. Terus apa lagi ya yang belum? Mungkin itu stropping, honing, sharpening, krim oles bilah, alhamdulillah selalu ready, dan kita usahakan selalu ready. Jadi yang selalu ready insya Allah stropping, honing, sharpening, krim, handuk, sarung tangan, kopiah, terus sabuk, nah itu kaos, antara tas, 10 item lah itu yang produk apparel yang kita tampilkan siang hari ini, dan insya Allah kita selalu ready stok untuk sahabat GSN atau siapapun yang melihat tayangan ini yang berminat, silahkan. Jadi kita sediakan itu tampilan daripada kaos-kaosnya, tas, batu asah. Tapi batu asah ini sedikit lambat penjualannya. Yang best seller mana? Stropping, krim, itu best seller banget. Honing, sharpening. Nah, honing, sharpening stok menipis, nanti kita nyetok lagi. Batu lambat karena ya diakui atau tidak, orang bisa menyembeli tapi belum tentu bisa mengasah. Tapi buat saya memberi motivasi kepada sahabat GSN, nggak usah berkecil hati, yang penting sembelihannya bagus, ngerti cara mengetes ketajaman. Jadi ketika kita tidak bisa punya golok, punya pisau, tidak bisa mengasah, jangan berkecil hati. Itu rezekinya orang yang pandai mengasah, kita berikan kepada ahlinya. Malah nanti kadang-kadang kita asal-asalan mengasah, malah jadinya payah, jadinya tidak tajam gitu. Tapi yang terpenting adalah honing, sharpening, stropping, itu penting. Jadi ada kekurangan atau kurang tajamnya, tinggal dikosek. Tutorialnya banyak, sudah kita sering sampaikan, bahkan di beberapa konten kita sampaikan. Di stropping, insya Allah semakin tajam. Efek dari
honing sharpening dan mensetroping kulit terakhir itu semakin tajam. Oh iya, kita tampilkan, kita sepilkan nih untuk stropping kita yang edisi terbaru. Nih ada 3 varian stropping ukuran medium, ukuran normal enak dipakainya. Ada ukuran kecil, ada yang kecil lagi, ada ini yang saya pegang. Ada yang kecil lagi, di situ ada ukuran ini ya, karena kita ada yang jumbo gitu. Tapi kita belum membuat secara massal lagi nih. Ini lebih kecil, ya kan? Ini medium gede. Ini kecil banget. Yang jumbo mana? Ini. Stropping jumbo. Ini sudah sejak zaman pandemi. Kulit sapi dan kulit kuda. Gede, gede banget. Tapi setelah terbiasa, maka akan semakin mengecil. Gitu. Ini stropping yang sekarang, yang varian terbaru, ada kulit sapi domba, sapi levis, domba levis. Jadi 3 varian. Levis loh, keren ini. Dan hasilnya juga cukup bagus dipakainya. Yang hitam ini levis. Terus yang kecil ini juga sama. Harganya berapa? 100.000. Yang kecil 25.000 ini kecil. Ini 50.000. Yang ini ada ukuran, ada model lain, ada ini. Jadi banyak stropping kita. Beda kan, dari model desainnya beda. Seperti itu, harga semua sudah kita sampaikan. Tinggal dikondisikan. Untuk produk lain seperti seset dan pisau golok, nantikan tayangan kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton live ini. Mungkin nanti kan saya cek dulu, kok nggak ada komentar masuk, ini apa saya yang salah gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.